What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat. Bab 1382. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Owen? Yura pun bertanya. Yura dan Owen datang jauh-jauh ke sini untuk membeli Medicare paracetamol. Tapi sekarang setelah terlibat konflik dengan keluarga Jonas, bisa dikatakan bahwa bisnis ini tidak akan berhasil lagi. Sudahlah, ayo kita pulang dulu. Kita bisa mulai mencari lagi dalam beberapa hari. Dan mencari tahu apakah perusahaan farmasi lain cocok untuk kita, kata Owen setelah beberapa kali merenung. Sekarang, setelah Owen meminum pil pemicu energi, Owen akan memasuki kondisi lemah selama 2 hari berikutnya. Dan urusan mengenai hal tersebut, perusahaan farmasi harus menunggu. Baiklah kalau begitu. Yura pun mengangguk. Oh, ngomong-ngomong, di mana Otis? Owen mengingat. Oh, dia ada di sana. Teresa menunjuk ke arah kantor. Otis dan manajemen perusahaan yang lebih tinggi tetap berada di tempat kerja mereka karena takut mereka akan terlibat jika mengikuti Owen. Namun mereka semua mengawasi dari dalam gedung dan dengan demikian menyaksikan sejauh mana kekuatan Owen sebenarnya. Mereka semua benar-benar tercengang. Owen mengabaikan tatapan mereka dan malah langsung menunjuk ke arah Otis. Maafkan aku, Otis, karena telah melibatkanmu dalam hal ini, katanya dengan nada meminta maaf. Otis mencoba membantunya dalam pembelian ini, tapi sayangnya transaksi ini tidak hanya berubah menjadi buruk, tetapi konfliknya dengan keluarga Jonas juga pasti akan mempengaruhi Otis. Dan Owen dengan dingin mau tidak mau merasa menyesal atas hal ini. Otis pun tersenyum pahit, tidak yakin harus berkata-kata apa. Bagaimanapun, Tony merupakan general manager dan atasannya. Sekarang, setelah Owen melukai Tony, tidak diragukan lagi Otis harus menanggungnya. Otis khawatir dia akan kehilangan pekerjaannya karena hal ini. Mau tak mau, Otis menyesali keputusannya membawa Owen ke dalam masalah ini. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Otis, kenapa kamu tidak berhenti dari pekerjaanmu di sini? Aku akan membeli perusahaan farmasi yang lebih baik dalam beberapa hari. Dan jika itu terjadi, aku akan memberimu jabatan dan posisi pekerjaan yang bagus, yang bahkan lebih baik lagi daripada manajer. Owen berkata setelah berpikir beberapa lama. Owen ingin menawarkan Otis pekerjaan baru sebagai kompensasi atas perbuatannya. Apakah Anda bersungguh-sungguh? Otis tidak dapat mempercayai telinganya. Ya, aku bersungguh-sungguh, Owen berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, ini berita bagus. Otis sangat gembira mendengarnya. Meskipun ini merupakan pertemuan pertama kalinya dengan Owen, dan Otis tidak terlalu paham dengan latar belakang Owen, fakta bahwa Owen bersedia menawarkan 215 miliar untuk membeli Medicare paracetamol, dan cara Owen mengalahkan Wadi barusan menunjukkan bahwa Owen bukanlah seorang yang bisa diajak main-main. Otis tahu dia harus memanfaatkan kesempatan ini, meskipun keterlibatan Owen membuatnya kehilangan pekerjaannya. Jika Otis dapat menemukan cara untuk menjadikan Owen sebagai teman ataupun atasan, hubungan ini pasti akan bermanfaat baginya di masa depan. Bukan hanya itu, tapi Otis hanya seorang manajer di Medicare paracetamol. Anak tangga karirnya selanjutnya adalah menjadi anggota manajemen yang lebih tinggi. Namun sayangnya akan sulit baginya untuk mendapatkan jabatan tersebut, mengingat Otis sama sekali tidak berasal dari latar belakang yang bergengsi. Namun, Owen kini menawarkan untuk memberinya posisi yang bahkan lebih tinggi dari seorang manajer. Otis tidak hanya akan duduk di kantor yang nyaman, tetapi dia juga akan menerima kenaikan gaji dan tunjangan karyawan yang lebih baik lagi. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan Otis dalam hal ini.
Bab 1383. Terima kasih Tuan Wolf atas tawaran baik Anda. Otis segera membungkuk pada Owen sebagai tanda terima kasih. Kekecewaan awalnya memikirkan kemungkinan dia kehilangan pekerjaannya akan hilang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Otis, itu yang harus aku lakukan. Jangan khawatir, aku berjanji akan menepati janjiku. Owen pun menyeringai. Owen dapat dengan mudah menebak fakta bahwa Otis berhasil mendapatkan posisi sebagai manajer di Medicare Paracetamol, menunjukkan sejauh mana kemampuannya. Dan Owen yakin Otis akan mampu mempertahankan posisi apapun yang dia tawarkan kepadanya. Bukan hanya itu, tapi jika Otis bisa membuktikan dirinya menjadi pemimpin yang hebat, Owen akan mempertimbangkan menawarinya sebagai posisi wakil presiden. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Owen akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Otis dan kembali ke rumah bersama Teresa dan gadis-gadis lainnya. Setelah melihat mereka pergi, Otis kembali ke kantor dan langsung menuju ke departemen personalia untuk menyerahkan pengunduran dirinya agar bisa pergi sebelum Tommy dapat menemukannya. Owen menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan beristirahat di rumah, dengan keempat gadis itu bergiliran merawatnya setiap hari. Saat itu, Raphael menyelesaikan tugasnya dan mengirimkan batu giok 4 warna yang dia pahat menjadi patung yang sangat indah. Di sisi lain, pertemuan Owen dengan Tommy, Willy, dan Wade melukai mereka semua dan berhasil menjadikannya musuh mereka. Cedera Wade setidaknya membutuhkan beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Wade merupakan seniman bela diri terbaik di generasinya. Dan fakta bahwa dia kalah dari seorang seperti Owen sangatlah mempermalukannya. Namun mengingat Owen adalah sepupu jauh keluarga Scamell, Wade tidak berani bertindak gegabah, apalagi mencoba membalas dendam pada Owen sebelum dia mendapatkan kembali kekuatan sepenuhnya. Dengan demikian, beberapa hari pemulihan Owen berlangsung dengan damai dan tenang. Tidak hanya itu, saat dia pulih dari kondisi lemahnya, itu merupakan hari ulang tahun Patrick. Karena itu, Owen harus mengesampingkan rencananya untuk membeli perusahaan farmasi dan menunggu hingga ulang tahun Patrick berakhir. Pada hari Patrick ulang tahun, rumah keluarga Scamell penuh dengan aktivitas saat para tamu tiba untuk berpesta. Selain teman-temannya dan keluarga, banyak tamu keluarga Scamell merupakan mitra bisnis Patrick. Beberapa keluarga besar yang dekat dengan keluarga Scamell juga mengirimkan putra dan cucu mereka untuk merayakan peristiwa yang menggembirakan itu. Keluarga Van menghadirkan kepala keluarga Scamell satu set gelang giok sebagai simbol kesehatan dan kemakmuran. Sedangkan Landy Group mendoakan agar kepala keluarga Scamell mendapatkan kesehatan yang baik dan umur panjang seumur hidup. Terimalah hadiah kami berupa lukisan pohon cemara ini sebagai kenang-kenangan. Jet Group dengan ini akan menawarkan patung zamrud sebagai hadiah. Penny dan Nigel berdiri di depan pintu bersama saudara dan sepupu mereka yang lain untuk menyambut tamu dan mengantar mereka ke tempat duduk. Bab 1384. Setelah beberapa waktu, Owen dan Teresa tiba di kediaman keluarga Scamell. Begitu mereka muncul, kecantikan Teresa langsung menarik perhatian seluruh tamu dan orang-orang yang berkerumun di sekitar pintu masuk menatap dengan kagum pada kecantikannya yang mencolok. Selain menatap Teresa dengan takjub, beberapa tamu yang lebih muda bahkan melirik Owen dengan cemburu dan iri. Mencoba mencari tahu caranya seorang seperti Owen berhasil mendapatkan wanita cantik seperti Teresa. Pada saat ini, Damian dan Julie yang berdiri tidak jauh dari situ melihat mereka dan datang untuk menyapa, dengan Julie yang mendorong Damian dengan kursi rodanya. "Halo Paman Damian, Bibi Julie," sapa Teresa sambil mendekati mereka, lengannya melingkari lengan Owen. "Dari mana saja kamu, Teresa, Owen? Kenapa kalian tidak datang mengunjungi kami selama beberapa hari terakhir?" Damian pun bertanya dengan penuh tanda tanya.
Tak satu pun dari mereka melihat Owen ataupun Teresa sejak mereka meninggalkan keluarga Scammell beberapa hari yang lalu. Dan jika Damian tidak menelpon Teresa untuk menanyakan kabar mereka, dia dan Julie masih khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Aman, Owen berniat membeli perusahaan farmasi di wilayah selatan, tapi ada yang tidak beres. Jelas Teresa. Teresa berhenti sejenak memikirkan apakah akan mengungkapkan apa yang terjadi dengan keluarga Liperton pada Damian atau tidak. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Damian pun memotongnya. Owen ingin membeli perusahaan farmasi, kenapa? Apakah dia pernah menjalankan di Jenggala? Damian pun terkejut mendengarnya. Ya, itu selalu menjadi kekuatanku, jawab Owen sambil tersenyum. Oh benar, seharusnya aku mengetahuinya. Kamu sangat ahli dalam bidang kedokteran. Kamu akan menjadi kandidat yang sempurna untuk perusahaan farmasi. Seru Damian tiba-tiba teringat akan penampilan keahlian medis Owen sebelumnya. Keahlian Owen tidak bisa disangkal. Menjalankan perusahaan farmasi akan menjadi hal yang mudah. Namun tanpa sepengetahuan Damian, alasan Owen ingin membeli perusahaan farmasi tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk membuat pil pemicu potensi. Ngomong-ngomong, Paman Damian, apakah Anda tahu perusahaan yang mungkin cocok untuk kami? Kami sedang mencari perusahaan yang berskala menengah, tanya Owen. Keluarga Scammell adalah salah satu keluarga tertua di wilayah selatan dan memiliki kekuatan serta pengaruh yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Meminta nasihat Damian tentu akan jauh lebih efektif daripada mencari secara membabi buta seperti yang dia dan para gadis lakukan. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Keluarga Scammell memang memiliki beberapa perusahaan kelas menengah, yaitu perusahaan farmasi. Seperti itulah yang kamu cari, tapi sayangnya kami tidak berencana menjualnya, jawab Damian. Keluarga Scammell merupakan distributor obat-obatan terbesar di wilayah selatan. Dan karena distributor terkait erat dengan bidang farmasi, keluarga Scammell mendirikan perusahaan mereka sendiri beberapa tahun yang lalu untuk memperluas pasar. Karena ekspor utama keluarga Scammell adalah jamu obat-obatan, Damian sebagai yang tertua dari keturunan langsung bertanggung jawab atas itu. Sedangkan bisnis farmasi merupakan properti turun-temurun. Oleh karena itu, Damian sama sekali tidak tahu banyak tentang sisi bisnis itu. Oh, baiklah. Owen pun kecewa dengan hal ini. Bab 1385. Aku punya saran. Damian, karena perusahaan farmasi hanyalah salah satu bisnis sampingan kami dan tidak berperan besar dalam keuntungan kami, mengapa kamu tidak membicarakan hal ini kepada ayah? Mungkin kami dapat menawarkan salah satu perusahaan farmasi kami kepada Owen dengan harga murah, mengingat betapa dia sangat membutuhkannya. Julie pun angkat bicara. Owen telah menyelamatkan nyawa suaminya beberapa hari yang lalu, dan Julie dipenuhi rasa terima kasih kepadanya sejak saat itu. Ini merupakan cara sempurna untuk membalas rasa terima kasihnya kepadanya. Ini ide yang bagus. Damian segera mengerti apa yang dimaksud Julie. Dia sangat berterima kasih kepada Owen atas apa yang dia lakukan sehingga dia bersedia memberikan perusahaan tersebut kepada Owen secara gratis. Sayangnya, bukan Damianlah yang mengambil keputusan untuk hal ini dan harus membicarakan hal ini dengan ayahnya terlebih dahulu. Bisakah keluarga Scammell menjual perusahaan farmasi kepadaku? Owen sangat senang mendengar ini, meskipun bukan hal yang sulit, namun merupakan tantangan baginya untuk menemukan perusahaan yang tepat untuk dibeli, terutama mengingat dia adalah seorang asing di wilayah Yanbei. Ini akan menjadi berita bagus jika keluarga Scammell bersedia menawarinya salah satu perusahaan farmasi mereka. Tidak hanya itu, keluarga Scammell merupakan distributor obat-obatan terbesar di wilayah tersebut, dalam skala yang jauh lebih besar daripada keluarga Suwanto. Jadi, jika mereka bersedia memberikan penawaran yang bagus, Owen dapat menandatangani kontrak dengan mereka dan menjadi salah satu pemasok jamu terbesar di wilayah tersebut, menjadi klien mereka juga. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Aku akan membicarakan hal ini dengan ayahku, jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun semampuku untuk membantumu. Damian pun menyatakan.
Tiba-tiba dia terdiam seolah mengingat sesuatu dan bertanya, "Owen, hari ini merupakan ulang tahun ayahku yang ke-80. Apakah kamu dan Teresa sudah menyiapkan hadiah untuknya?" "Ya, benar, aku menyimpannya di sini." Owen menggantungkan sebuah kotak kado yang dibungkus rumit di depan Damian. Kotak hadiah berisi patung batu giok yang menugaskan Rafael untuk memahatnya. "Bagus sekali, sebaiknya kau berpihak pada dia nanti. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan ayahku menyetujuinya. Dengan kita berdua bekerja sama, aku yakin dia pada akhirnya akan mengatakan iya." Damian menyatakan dengan percaya diri. Owen merupakan pacar keponakannya, dan ditambah dengan fakta bahwa Owen menyelamatkan nyawanya, Damian yakin Patrick tidak akan menolak permintaan mereka. Selama Patrick setuju, transaksi bisnis ini akan berjalan lancar. "Terima kasih sebelumnya, Paman Damian." Owen dengan cepat mengucapkan terima kasih. Dia dan Teresa tersenyum lebar melihat prospek bisa membeli perusahaan farmasi segera. "Jangan berterima kasih kepadaku. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Dan selain itu, kamu menyelamatkan hidupku dan bahkan membantu memperbaiki kakiku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu," kata Damian sambil berseri-seri. "Baiklah, ayo masuk ke dalam." "Iya," Julie menyela sambil tersenyum. Dengan itu mereka semua berbalik dan memasuki mansion. Bab 1386. Sebuah panggung raksasa didirikan di tengah halaman, diapit oleh tirai merah. Spanduk bernomor 80 tersampir di panggung dengan pita emas dan bunga. Karpet merah membentang di tengah menuju panggung, diapit oleh deretan karangan bunga indah dan rangkaian bunga yang membuat keseluruhan tampilan terlihat semakin mewah. Deretan kursi kayu jati ditata. Baris demi baris kursi-kursi kayu jati ditata di depan panggung, ditutupi gorden berwarna merah dengan sulaman emas angka 80 di punggungnya. Seluruh tempat itu glamor dan bahkan lebih elegan dari sebelumnya. Pada saat Owen dan yang lainnya tiba, seluruh tempat sudah dipenuhi tamu. Tidak hanya setelah mereka tiba, tapi Patrick juga muncul dari belakang panggung, tersenyum lebar saat dia ditemani di atas panggung oleh Amy dan para tetua lainnya. Pembawa acara naik ke panggung dan menyatakan, "Selamat datang hadirin sekalian di pesta ulang tahun ke-80 Tuan Patrick Scammell di sini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuan Patrick yang berulang tahun." Dengan itu dia memberikan tepuk tangan yang meriah yang segera diikuti oleh para tamu. Petasan dinyalakan untuk mengawali acara yang menggembirakan itu, sementara Patrick disambut di atas panggung. "Kami mendoakan agar Anda selalu sehat, panjang umur, bahagia, dan sejahtera seumur hidup Tuan Patrick Scammell. Sekarang mari kita mulai perayaan ini dengan ucapan selamat ulang tahun dari keluarga," kata tuan rumah. Ini merupakan upacara yang melibatkan seluruh generasi muda dalam keluarga, yang seharusnya bergiliran naik ke panggung, membungkuk kepada yang lebih tua dan memberikan hadiah sebagai simbol rasa hormat mereka. Hal ini dimulai oleh putra tertua, yaitu Damian. Julie mendorong suaminya di atas panggung. "Ayah, aku tahu ayah selalu menyukai barang-barang antik, dan ditambah dengan fakta bahwa ayah menyukai teh. Dengan ini aku menghadiahkanmu satu set teko antik yang diwariskan dari nenek moyang kita. Aku harap ayah panjang umur dan bahagia." Damian mengumumkan sambil mengeluarkan hadiahnya, satu set tembikar tanah liat yang sangat indah. Satu set tembikar dari zaman kuno, ini hadiah yang luar biasa. "Kamu benar, meskipun mahal, teko dengan sendirinya tidak terlalu, hanya beberapa miliar saja." Fakta bahwa Damian berhasil mengumpulkan seluruh set membuatnya semakin tak ternilai harganya. Penonton pun terkesima dengan pemberian Damian. Perangkat teko antik semacam ini berasal dari zaman kuno, tapi sayangnya karena kurangnya industrial pada masa itu, sebagian besar tembikar hancur dan sangat sulit untuk menemukan satu set teko yang utuh, sehingga bernilai miliaran. "Bagus-bagus sekali." Patrick tersentak tersenyum gembira melihat di wajahnya saat dia menerima hadiah dari Damian. Jelas sekali Patrick sangat senang dengan hadiah yang diterimanya.
Orang berikutnya dalam antrian adalah Igun, sepupu Damien dan ayah Nigel. Hadiah Igun adalah sebuah vas rumit dari zaman keemasan bernilai beberapa miliar. Meskipun hadiah ini tidak seindah dari Damian, Igun hanyalah keponakan Patrick, bukan putranya. Mempertimbangkan hubungan mereka, hadiah tersebut cukup masuk akal.